Mari kita awali kajian kita pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kajian kita surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang ke-63. Surat ke-28 Al-Qasas, ayat yang ke-63, halaman 393. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk semenjak 62-nya. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم falam yastajibu lahum wa ra'ul adab law annahum kanu yahtadun. Sampai di situ dulu. Kajian kita dalam pertemuan yang telah berlalu, yang intinya adalah nanti di hari akhirat, lebih tepatnya ketika berhisab, ketika disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban, maka segala pertalian, pertemanan, persekutuan, dan segala macam ikatan lepas tanggal, tidak dapat saling menolong, saling membantu, bahkan satu sama lain saling bermusuhan, tuding menuding, salah menyalahkan, malahan kutuk mengutuk, laknat melaknat. Itu satu daripada kesimpulan kaji kita yang sudah berkali-kali dan berturut-turut kita sambung. Yang kedua, para tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang diikut, mereka berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya, tidak mau bertanggung jawab. Tetapi mereka tetap harus bertanggung jawab. Begitu juga siapa saja yang dijadikan ikutan, dipatuhi, ditaati, meskipun dia nanti menjamin bahwa dia nanti akan memikul segala macam tanggung jawab salah dan dosa, itu hanyalah omongan belaka, karena nanti dia kira dia akan membela diri pula. Terakhir kesimpulannya, iblis laknatullah pun juga berlepas diri. Meskipun nyata-nyata dia tokoh gembong yang menyesatkan, melincirkan manusia-manusia, tapi dia tetap membela diri juga, dicarinya dalih dan elah untuk berlepas diri. Oleh sebab itu,
kita masing-masing harus mengerti dan paham bahwa masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tidak bisa diemban, dipikulkan ke orang lain. Orang lain itu tanggung jawabnya sendiri. Jika dia menyesalkan, menipu, memperdaya, juga dia berdosa. Tapi yang kita tidak bisa mengalihkan. Ini gara-gara si anu, bujuk rayu si anu, dan segala macam, tidak bisa. Karena masing-masing kita diberi oleh Allah suatu potensi untuk memilah dan memilih. Ada namanya akal. Pagi hari ini mari kita lanjutkan. Ayat ke-62. Kita terjemah dulu satu ayat. Wa yauma dan ingatlah yauma pada hari yunadihim. Yunadi, Allah menyeru, memanggil mereka. Yunadi, menyeru atau memanggil mereka. Fayaqul, maka lalu dia berfirman, aina syurakai, aina di manakah syurakai, sekutu-sekutuku, alladzi yang kuntum taz'umun, yang adalah kamu dulu di atas dunia, kamu menyangka, mengira bahwa mereka itu sekutu-sekutuku. Kita pahami ini dulu. Yang ayat yang ke-62. Tadi telah kita awali. Nanti ketika terjadi hisab, perhitungan amal, pertanggungjawaban, salah satu bentuknya lah tanya. Akan ditanya masing-masing kita. Meskipun Allah itu Maha tahu dan tidak ada baginya yang tersembunyi sedikit pun juga, tapi proses hisab itu begitu sedemikian rupa sehingga nampaklah pelaksanaannya begitu teliti, jelimet dan akurat, dan tidak ada yang bisa lepas menghindar lari daripada tanggung jawab atas perbuatannya. Maka ditanya oleh Allah, apa yang ditanya kepada mereka-mereka yang menyembah, menganggap, menduga, mengira bahwa ada pula yang berhak disembah, ada pula yang patut diibadahi, diikuti, taati aturan-aturannya. Lalu mereka mengklaim ini adalah sekutu Allah. Sekutu dalam artian ada pula yang berhak. Bersekutu artinya tidak satu kan? Seakan di alam semesta ini ada sekian banyak yang patut disembah, diibadahi, yang kepadanya kita berdoa, mengadu, meminta, memohon, dipuji, disanjung, diagung-agungkan. Nah, ketika itu orang-orang telah menganggap itu sekutu Allah. Nanti di hari kiamat, tepat di hari hisab, salah satu prosesnya itu dia. Aina syurakai, dibentak, dihardi mereka. Aina di manakah? Gitu kira-kira. Syurakai, sekutu-sekutuku, padahal tidak sekutu Allah. Penyembahnya lah yang menganggap itu tandingan Allah, sekutu Allah, atau sama dengan Allah. Jadi maknanya di mana sekutu-sekutu yang kalian anggap, yang kalian duga, yang kalian
klaim itu bahwa adalah sekutuku, padahal tidak. Nah, di mana Tuhan-Tuhan yang kalian anggap Tuhan itu? Kira-kira begitu. Ini pertanyaannya bukan Allah tidak tahu di mana dia yang di mereka pertuhan itu. Pertanyaannya untuk menghina, menjelekkan, merendahkan sekaligus membentak dan menghardik taubih wa taqri' namanya. Membentak, menghardik, menghina, melecehkan atas perbuatan mereka. Begitu. Sekutu-sekutu, kalau orang-orang kafirin Makkah, musyrikin Makkah, jelas mereka betul-betul menyembah, mempertuhan berhala-berhala. Ada Latta, ada Uzza, ada Manata, ada Hubal dan segala macam, yang jumlahnya ratusan. Bahkan ada yang dipajang di sekitar Ka'bah, ada yang dalam Ka'bah, ada yang di Safa, ada yang di Marwah, sekitar macam-macam. Ada yang terbuat daripada kayu, perak, bahkan ada yang dari emas, dari batu, malahan ada yang dari makanan, adonan mereka buat. Lalu mereka puja. Untuk supaya menekatkan kepada paham saja, lihatlah ke Pulau Bali untuk menekatkan pemahaman saja. Tapi di situ lebih modern, karena dia sih dibikinkan rumahnya, dimandikan, dikasih pakaian baju, dikasih hiasan-hiasan pernak-pernik. Yang lebih jeleknya pergilah ke India. Ya Jawi. Ketemu dengan Jawi di jalan, sapi di jalan, mereka sembah. Di Arab. Tikus juga, tikus, kera. Ya, mereka tidak ada mengganggu kera. Tikus. Juga gajah. Paling aneh lagi, orang bertelanjang dijadikan Tuhan. Laki-laki bertelanjang. Jadi makin aneh orang, makin gila gaya orang di sana, makin dianggap sebagai manusia dewa. Mereka sujud. Bisa diakses melalui tayangan-tayangan YouTube. Apakah orang itu orang pandir? Tidak pandir, mereka kan juga sarjana, juga intelektual, orang pintar. Tetapi ada juga yang mengambil keuntungan di balik itu semua. Ada pula yang tim tukang apanya, sehingga dia mengambil faedah, mengambil manfaat daripada apa yang mereka lakukan. Jadi di tanah Makkah memang jelas-jelas berhala. Kalau begini dilontarkan kepada mereka, mana berhala-berhala yang kalian bikin-bikin, yang kalian anggap itu sekutuku, mana dia? Sampai kepada tingkatan malaikat yang mereka jadikan Tuhan. Mereka anggap itu anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Sampai ada nabi yang mereka pertuhan, ada ibu nabi yang mereka pertuhan. Sampai kepada tingkat manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Di Indonesia sekarang sedang viral-viral ini. Ada yang mengaku bisa memerintah mungkar nangkir, menguasai Jibril atau apa. Bahkan yang pengikut-pengikutnya bukan orang pandir pula. Kenapa ini masalah kepercayaan, masalah keyakinan berbeda dengan ada yang di otak. Ini pikiran sini, intelektual di sini, tapi masalah kepercayaan kadang-kadang tidak kenal siapa. Akhirnya semuanya nanti di akhirat dibilang aina
syuraka'i. Pertanyaan ini diajukan kepada mereka yang mempertuhan, mendewakan, menganggap itu sekutu yang berhak pula disembah, dipuja. Panggillah oleh kalian, bisakah sekutu-sekutu yang kalian bilang sekutuku itu membantu, menolong, membebaskan, melepaskan kalian sekarang? Kira-kira begitu. Panggil dia. Kalau memang dia Tuhan, dia juga berkuasa seperti aku berkuasa, dia juga bisa dan mampu sebagaimana aku bisa dan mampu. Panggil, suruh mereka menyelamatkan kalian, membebaskan kalian, melepas kalian. Kira-kira begitu inti. Alladzi kuntum taz'umun, alladzi yang kuntum adalah kalian atau kamu, taz'umun kalian menduga, menyangka atau mengira itu sekutuku. Tazumun, menduga atau menyangka itu adalah memang Tuhan yang akan menolong, yang akan membantu, melepaskan kalian. Qala alladhina haqqa alaihimul qaul, berkatalah alladhi, orang-orang yang haqqa, yang sudah pasti haqqa, pasti atas mereka, al-qaul, pasti atas mereka perkataan azab, ketetapan azab. Rabbana, wahai Rabb kami, haula mereka ini, aghwayna, yang telah kami sesatkan, aghwayna kami menyesatkan mereka, kama sebagaimana ghawayna, sebagaimana kami sesat. Hari ini, saat ini, tabarra'na, saat ini kami berlepas diri kepadamu ya Allah, makanu iyana ya'budun, yang mereka kepada kami dulu dunia, ya'budun, menyembah. Mari kita pahami, para tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin, namanya ruasa wa kubara, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh yang memang haqqa, pasti, sudah hak, sudah pasti. Apa yang sudah pasti, sudah hak, sudah mesti? Al-qaul. Qaul adalah perkataan, yang perkataan itu sudah dinyatakan mereka berhak mendapat azab. Maka ada juga orang menerjemahkan perkataan azab, makna sebenarnya sudah pasti atas mereka azab ditimpakan atas mereka. Ini sudah tertulis, sudah diputuskan, ditetapkan. Seakan bunyinya Allah berfirman, Allah berkata, lalu perkataan Allah ditulis, ditetapkan, diputuskan bahwa mereka ini pasti akan memperoleh, mendapatkan azab, siksa atau hukuman, namanya haqqa alaihimul qaul. Berkata orang-orang ini, siapa orang-orangnya? Itu ruasa. Siapa ruasa? Pemimpin-pemimpin, kubara, tokoh-tokoh, pembesar-pembesar.
lantaran mereka itu sesat dan menyesatkan, maka mereka berhak mendapat azab dan siksa. Berkatalah mereka ini, Rabbana, wahai Rabb kami, di sidang pengadilan Allah, di mahsyar, dihadiri oleh sekian manusia yang tidak bisa kita hitung. Juga ada jin-jin, juga ada makhluk lain, ada malaikat-malaikat. Di suasana yang demikian itu mencekam, menakutkan. Entahkah masih bertelanjang ketika itu, entah sudah yang pakai berbaju, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Apakah masih kondisi kita manusia ketika dihisab, di sidang, ditanya, diminta pertanggungjawaban, sudah berbaju atau belum? Saya tidak tahu. Apa tidak tahu karena belum dapat bagi saya keterangannya kapan manusia mulai dikasih baju. Sebab kita kan tidak bertelanjang, tidak berpakaian, tidak balas kaki, tidak ada naungan, tidak berkhitan. Nah, kapan mulai dikasih baju? Kenapa? Karena secara jelas Al-Quran tidak menyebutkan. Yang ada cuma perbedaan pemahaman ulama. Pendapat ulama ini begini, ini begini, dia begini. Pasti nanti akan dikasih baju, tapi kapannya itu yang berbeda mereka. Nah, ketika sidang terjadi, ketika terjadi dialog ini, tanya jawab ini, saling diperhadapkan satu sama lain, antara penyembah yang disembah, antara pengikut dengan yang diikut, antara tokoh dengan cecunguk-cecunguk. Diperhadapkan dalam sidang itu. Saat itu apakah sudah berbaju atau belum? Wallahu a'lam. Kalau masih bertelanjang, tidak makan, tidak minum, tidak ada naungan, tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat duduk, luar biasa nih. Nah, ketika dialog, apa kata beliau-beliau pemimpin tokoh-tokoh yang di dunia merasa orang hebat, orang baga, orang gadang, orang zantiang, tokoh begini, bagaimana begitu? Rabbana, wahai Rabb kami, haula, mereka ini. Mereka tunjuk, haula, mereka ini ya Allah, yang mengikut kami, yang patuh kepada kami. Kalau bahasa kita ya engge saja kepada engge, yang patuh, manut, nurut tanpa membantah, langsung percaya kepada kami. Mereka ini dulu awaina, kami telah menyesatkan, gawa, menyesatkan. Kami telah menyesatkan mereka di atas dunia. Mengakui. Kan berhadapan, haula, mereka ini semua kami telah sesatkan. Aghwainahum, pengakuan pertama mengaku memang mereka yang menyesatkan. Kami sesatkan mereka, aghwainahum, kami menyesatkan mereka daripada jalanmu yang lurus, jalanmu yang hak. Kama ghawaina, sebagaimana kami sesatkan mereka tanpa kami paksa. Hanya kami membujuk, merayu, menggoda, menghias-hiaskan, memberikan berbagai macam argumentasi, penjelasan, keterangan, sehingga mereka tertipu, terpedaya, lalu mereka sesat. Kami tidak maksa. Itu pula pembelaan diri beliau-beliau. Kami tidak paksa. Dalam penjelasannya tidak ada. Kami tidak ada pemaksaan, tidak kami ancam. Kesadaran mereka sendiri. Artinya sedangkan tidak diancam, tidak dipaksa, hanya mereka tergoda, terbius dengan aneka macam hal yang ditampilkan, sehingga mereka sesat dan salah, apalagi dipaksa. Sedangkan dipaksa saja,
orang mau patuh, orang mau nurut. Dialah dalam tayangan-tayangan yang ada sekarang tidak dipaksa. Apalagi dipaksa. Kalau dalam surat Al-Buruj dipaksa. Bersama idatil buruj wal yaumil maw'ud seterusnya itu dipaksa sampai dibakar dengan api. Tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyang. Tapi ada yang tidak dipaksa oleh tokoh-tokoh mereka. Kami dulu hanya merayu, membujuk, menggoda, merayu, membujuk. Tapi itulah yang saya pikirkan, terlintas di benak pikiran. Ya, bersyukur kita kepada Allah, kita diberi keimanan, diberi kepercayaan, diberi keyakinan. Tidak tergampang, tergoda, terpincut, bisa dirayu. Langsung percaya saja kepada, kalau sudah begini tampilan manusianya, sudah pandai begini, begitu, langsung kita tergoda. Syukurlah. Syukur masih ada akal sehat. Masih bisa kita berpikir normal dan wajar. Ada orang yang memang bisa bertukar akidahnya. Bisa berbalik, kan ada yang murtad. Ada yang murtad kan? Di majelis-majelis pengajian pun ada orang yang berubah-ubah. Sekarang yang lagi viral Suryani ini. Kiai yang bisa bicara dengan mungkar nangkir itu. Banyak pula pengikutnya kira. Yang kita baca alhamdulillah saja. Jadi setiba di surga nanti bagi orang-orang yang betul-betul istiqamah dan keimanan, itu yang mereka baca alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillahilladzi hadana. Yang telah menunjuki kami. Kalau nak ditunjuki Allah, sesat kita. Hadana li hada. Yang telah menunjuki kami dulu di atas dunia untuk nikmat di surga ini. Lihadanya kan kepada surga. Lihada, untuk ini semua. Ini balasan, ini ganjaran, ini keredaan. Ini semua yang kami peroleh dari surga ini. Lihada. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya. Dan tidaklah kami akan dapat petunjuk. Laula an hadana Allah. Kalau tidak petunjuk Allah. Itu di surga bacaannya. Cuman sekarang orang banyak membacanya ketika mukadimah pidato. Dialihkan orang menjadi mukadimah kaji khutbah. Sebenarnya nanti di surga alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kan surat Al-A'raf ya, 43 salah. Bersyukur, mari kita bersyukur kepada Allah. Dan mari kita jaga, kita pelihara nikmat iman itu, nikmat yang tertinggi. Jangan remehkan, jangan sia-siakan. Nanti kalau iman itu yang goyang, yang tipis, tanggal, orang bisa berubah pikirannya, pahamnya, keyakinannya. Seperti ini. Aghwainahum, kami sesatkan, aghwaina, menyesatkan kami akan mereka. Begitu cara kami menterjemah dulu. Memisah-misahan mana yang fi'il, mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Jadi aghwaina, menyesatkan kami akan mereka gitu. Kama sebagaimana ghawaina, telah sesat kami. Kami bujuk, kami rayu, kami goda, kami berikan bisik-bisikan dengan berbagai macam dalih. Sekarang tabarra'na ilaika, tabarra' berlepas diri. Tabarra'na, kami berlepas diri kepadamu ya Allah daripada peribadahan mereka. Ini namanya
pelepasan diri, penyelamatan diri, Tuhan-Tuhan yang dipuja, yang diagungkan, yang ditaati, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh di dunia dulu mereka menyatakan melepas diri. Dari apa kami lepas diri? Daripada peribadahan penyembahan mereka kepada kami. Mereka sebenarnya tidak menyembah kami. Mereka menyembah hawa mereka, nafsu mereka. Mereka menyembah kebodohan mereka, keongan mereka yang mereka sembah. Masih berdalih ketika itu Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan di akhirat itu kan nanti semuanya tanggal ketuhanannya. Siapapun yang dipertuhan sekarang, apapun dia, makhluk hidup bernyawa atau makhluk mati tidak bernyawa, semuanya dipanggil. Bayangkan, ya Nabi Isa juga dipanggil, Nabi Uzair juga dipanggil, ibunya Nabi Isa juga dipanggil, Fir'aun apalagi dipanggil mengaku Tuhan. Dan siapa saja yang mengklaim dirinya adalah sekutu Allah, termasuk juru-juru dakwah yang mengajak menyeru untuk menyembah segala satu selain Allah, mempertuhankan makhluk segala macam, dipanggil semua. Karena ada pula juru dakwahnya itu. Ada pula juru dakwahnya yang mendakwahkan kepada kesesatan, kepada kemungkaran, kepada kejahatan, kepada kezaliman, kepada kelaliman. Lihatlah, kalau dia sudah memuja-muja, tanggung-tanggung dia memuja-muja sosok tertentu, semuanya dipanggil. Nah, semua mereka-mereka ini yang dulu dipuja, ditaati, dipatuhi, bahkan dianggap Tuhan, anak Tuhan, status mereka dinaikkan menjadi Tuhan, sehingga dipersamakan dengan Tuhan. Hari nanti di akhirat mereka semuanya lepas diri. Tabarra'na, kami berlepas diri dari mereka-mereka. Apapun yang mereka lakukan kami berlepas diri. Dulu kami hanya di dunia membujuk-bujuk, merayu-rayu saja. Apakah diterima pelepasan diri mereka? Enak betul. Cuman bagi si penyembah-penyembah, si pengikut, agar sadar bahwa nanti di akhirat yang kesalahan mereka, kesesatan mereka tidak bisa mereka limpahkan kepada orang yang telah menyesatkan mereka. Masing-masing kan punya tanggung jawab. Kok gara-gara pajak aku sasik mau dulu, tidak bisa dilimpahkan. Mengamu aku dirayu, mengamu digoda. Iblis pun kan begitu, kata iblis. Lama qudiyal amr, ketika perkara diputuskan, iblis berkata kan, aku hanya menyeru saja, da'autukum, aku menyeru kamu saja, fastajabtum li, cuma kalian mengabulkan ajakanku, seruanku. Tidak ada aku memancam-mancam, tidak ada. Untuk itu lumu anfusakum, cela dirimu, itu kata iblis. Kalau laknat, kutuk, sumpah serapah, janganlah saya sumpah serapah. Balikkan salah kamu mencela diri kamu sendiri. Kalian nongok, kalian nampan dia. Allah sudah bilang dulu, saya ini iblis, saya ini setan, saya begini ya. Pandai pula dia bela diri. Jadi kita tidak bisa menuding, melimpahkan kesalahan kepada orang. Masing-masing kita dikasih oleh Allah potensi untuk memilih, menapis dan menyaring. Kau gara-gara dulu mau dibawa-bawa nong, salah kajiannya misalnya. Lalai wak. Percaya lo dulu begini. Kau baca kolera. Kau aman kolera tidak bisa baca kolera. Masing-masing kita juga akan tanggung jawab. Ini enak saja dia bilang tabarra'na ilaik. Kami lepas diri.
Melepas diri, tidak bertanggung jawab, ya Allah, mereka lah yang salah. Harus disampaikan ini kepada kita dan kepada orang lain. Bagaimana si karin pun yang selalu menggoda kita setiap saat, jin karin namanya. Dia juga, nanti kan ada pertengkaran di hadapan Allah. Takhasum. Bertengkar di hadapan Allah. Akhirnya Allah bilang, la takhtasimu ladai. Kalian semuanya, kalian jangan bertengkar di hadapanku. Saling menuding, saling menyalahkan, melaknat, mengkutuk, melepas diri. La takhtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Karena di atas dunia lu kan sudah diberi peringatan dan ancaman. Kenapa begitu? Karena si setan berkata, qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dhalalin ba'id. Surat Qaf ya, berkata si qarinnya, ya Allah, aku tidak menyesatkan mereka. Itu kata pendamping setia yang menggoda-goda, merayu-rayu, jin karin. Surat Qaf, surat ke-50 ayat ke-27. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id, ayat ke-27-nya. Wahai Tuhan kami, ma atghaytuhu, ma tidaklah atghaytuh, aku menyesatkannya, walakin tetapi, kana fi dhalalim ba'id, dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Kenapa ini kata si setan begitu? Karena manusia yang berhasil digoda setan menyalahkan setan. Kuah, pada kapunduang ko dulu ya Allah. Kira-kira begitulah. Pada sambu wah. Dia telah menyesatkan aku begini, begitu. Setan tak mau pula dia disalahkan begitu. Aku tak menyesatkan mereka, mereka lah yang sesat. Andaikan mereka tidak tertipu, tidak terbujuk, tidak kena rayu segala macam, tentu mereka tidak akan sesat. Tapi malah mereka tertipu dengan bujukanku. Bertengkar, tuding menuding, lalu Allah katakan, la takhtasimu ladaya, kalian jangan bertengkar. Heboh juga nanti di akhirat kiranya. Terjadi perdebatan, tuding menuding, salah menyalahkan antara yang diikut dengan mengikut, antara pemimpin dengan yang dipimpin, bahkan antara Tuhan-Tuhan dengan yang penyembah-penyembahnya. Namanya bertengkar, berdebat di depan sidang pengadilan Allah. Mudah-mudahan dan berharap jangan kitalah yang seperti ini. Kenapa? Tidak tanggung-tanggung dia. Nah, kita kembali kepada surat Al-Qasas tadi ya, ayat yang ke-63-nya. Tabarra'na, berlepas diri kami. Kan itu ayat yang ke-63 ya. Berlepas diri. Kepada engkau kami berlepas diri daripada segala penyembahan mereka. Makanu iyana ya'budun, iyana, kepada kami mereka dulu menyembah, kami lepas diri. Akhirnya dibilang, qila, ud'u kepada semua-semua, ud'u, kalian panggil, kalian himbau syuraka akum. Ayat 64. Panggil sekutu-sekutumu. Ini ada sekian ayat ini. Perintah titah tegas agar siapa saja mereka yang kufar,
mereka yang musyrik, memanggil siapa saja yang mereka anggap Tuhan untuk minta tolong agar Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah di dunia membantu menolong mereka, melepaskan mereka daripada azab siksa atau menyelamatkan mereka. Panggil. Sebab dulu penyembah-penyembahnya sesungguhnya kan mengharapkan mendapat bantuan pertolongan daripada yang disembah. Nah sekarang keputusannya, panggil yang kalian anggap sekutu-sekutu dulu tersunia, sehingga kalian memuja, menyembah, mentaati, mematuhinya, menganggapnya Tuhan segala macam, panggil untuk minta kepadanya pertolongan, pembelaan dan penyelamatan diri. Nah, ini namanya tahakkum. Tahakkum, taha besar, tahakkum. Cemehan ini, olok-olok ini, penjelekan ini, penghinaan ini. Karena mana-mana tahu Tuhan-Tuhan, patung-patung, berhala-berhala, matahari juga dijadikan Tuhan, api juga dijadikan Tuhan, sapi dijadikan Tuhan, tikus jadi Tuhan, gajah jadi Tuhan, kera jadi Tuhan. Bahkan batu-batu dipahat jadi Tuhan. Apa yang bisa mereka perbuat? Di dunia saja tidak bisa. Malah mereka yang bela Tuhannya. Wahum lahum jundun muhdarun. Mereka lah yang siap membela Tuhan. Ada pula yang penyembahnya yang bela ini sembah. Penyembahnya pula yang mengantarkan makanan, membikinkan baju, membikinkan rumah, membersihkan tubuh mereka. Kalau dia akal sehat tidak bisa. Dia kayam saya tidak makan. Jadi dia akal manusia, dia kayam saya tidak makan. Mestinya kan yang disembah tu yang melindungi, yang membela, yang mencukupi. Mestinya kan begitu. Itulah yang Rabbul Alamin. Rabb itu di samping pencipta juga pemelihara, yang mencukupi. Ini malahan la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Kan surah Yasin ini. Surah Yasin surah ke-36 ayat 75 dikatakan mereka yang disembah-sembah itu tidak dapat menolong, la yastati'una nasrahum, tidak dapat menolong, membantu mereka-mereka yang telah menyembah mereka di dunia. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia saja ketika terjadi banjir, badai, lepas Tuhan mereka. La yastati'una ayat 75 ya. Yasin ayat 75, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Malahan mereka lah lahum wahum, malahan mereka lah lahum untuk mereka sembah-sembah itu menjadi tentara jundun, bagaikan tentara yang siap menjaga sesembah mereka. Jangankan menolong, malahan mereka lah yang menyembah, yang membela Tuhan mereka, bawa mereka, selamatkan Tuhan mereka supaya Tuhan mereka jangan banjir, jangan jatuh. Tuhan mereka yang menyelamatkan. Terbalik mestinya kan Tuhan itu yang melindungi, menjaga, memperhatikan. Apa lagi? Mestinya begitu. Aneh dia. Lalu di hari akhirat dipanggil lah sekutu-sekutu. Kembali kita kepada ayat, dipanggil sekutu-sekutu itu. Falam yastajibu lahum, kan sekutu-sekutu yang anggap sekutu Allah tidak bisa jawab apa-apa, matilah, mereka sudah mati, benda mati. Falam yastajibu lahum, falam maka tidak bisa,
mengijabahi, bahasa orang sekarang kan bahasanya ijabah. Tidak bisa mereka mengijabahi, mengabulkan permintaan para penyembah-penyembah mereka. Tidak bisa. Karena mereka juga akan bertanggung jawab. Jika mereka manusia, mereka juga akan bertanggung jawab. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dalam surat Kafin di wa ja'alna bainahum mawbiqa, kami adakan untuk mereka itu kebinasaan. Baik yang disembah atau penyembah nanti akan dibinasakan. Jadi kita falam yastajibu lahum wara'ul adab, wara'ul adab ayat nomor 4. Dan mereka melihat azab. Mereka penyembah-penyembah selain Allah ini melihat azab. Si kafirin, si musyrikin melihat azab. Tatkala mereka melihat azab dan dipertontonkan kepada mereka azab yang telah disediakan dan diperuntukkan untuk mereka, namanya wara'ul adab. Ketika itulah mereka berkhayal, namanya bertamanni. Bertamanni lau itu namanya huruf yang dipakai untuk bertamanni, berangan. Ada 3 huruf tamanni, laita, lau dan hal. Di sini lau, imtina'il jawab, tidak akan mungkin terjadi namanya. Lau, jikalau sekiranya andai bahwasanya mereka ini dulu di atas dunia, yahtadun, mereka itu dapat petunjuk, tentu mereka tidak akan mengalami nasib kesengsaraan, azab, siksa yang seperti ini. Ketika itulah mereka lau, ketika menampak azab. Di dunia saja ketika kita tergincir, tersesat, terjebak, lalu berkhayal, andaikan saya ikutilah kata si anu, tentu tidak begini. Kami itu ketika kita salah, kita tidak mau dinasihati, tidak mau diajak, tidak begini, menyesal. Banyak murid-murid menyesal ketika dia sudah desa, andaikan saya dulu mengiyakan kata guru, tentu tidak begini. Itu kan namanya lau. Siapapun yang menderita, yang mengalami kecelakaan, kesengsaraan dunia ini, lalu dia pasti akan teringat lagi. Andai. Jikalau sekira-kira dulu saya begini, ketika nasib begini. Kan lau namanya itu. Nanti ketika di akhirat, waktu mereka melihat azab, keluar lagi lau. Lau annahum kanu yatadun. Jikalau sekiranya mereka dulu ketika di dunia mendapat petunjuk, jawabannya apa? Tentu mereka tidak akan mengalami nasiblah kesengsaraan, kutu azab seperti itu. Itu inti kaji kita pagi hari ini. Intinya bahwa di hari akhirat sana, sambungan kaji yang telah berlalu, semua berlepas diri, semua membela diri agar bisa selamat. Tapi ingat, itu bukan pengadilan dunia yang tidak ada sogok, tidak ada tebusan, tidak ada main dekingan dan dukungan. Tidak bisa. Itulah pengadilan, namanya yaumul fasli. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Tuhanmu akan mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari ini semua, dan semoga kita tidak mudah terbujuk, tergoda, terayu dengan manisnya bujukan rayuan agar kita berpaling daripada jalan yang lurus, jalan yang benar. Syukuri nikmat iman, pelihara, jaga, jangan sampai lepas dan tanggal. Termasuk juga makin akhir zaman, makin banyaklah waham-waham.
keyakinan-keyakinan yang kalau tidak kuat-kuat memegangnya. Dalam hadisnya, gigit dengan giraham, jangan lepas, jangan tanggal, karena makin ke ujung makin banyak nanti penyimpan dalam beragama. Fitnah terbesar kan fitnah dalam agama ini. Jadi dikatakan la taj'al musibatana fi dinina. Janganlah kami musibah yang menimpa kami ini musibah dalam agama. Sebab kalau musibah dalam agama pasti kita bisa sesat, bisa berpaling. Demikian kaji kita pagi hari. Silakan Pak. Yaumul hisab itu kan sangat teliti menjelimet kata tadi. Tapi maksud Allah itu untuk apa? Padahal Allah itu maha tahu semua. Itu ya benar. Dan kedua itu yaumul fasl, dan itu yaumul fasl itu sebenarnya apa ya? Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menghisab. Kita ambil suatu gambaran. Bagi kami guru-guru tidak perlu ada ujian. Kami sudah tahu sebenarnya. Kau tinggal, kau juara satu. Sudah jalan sendiri kami. Cuma nanti orang tuanya demo. Murid tidak terima. Kenapa dia juara satu? Untuk membuktikan pajak aku memang angkonya K. Yang ini naik, ini juara satu. Bagi Allah tidak butuh. Hisab itu hanyalah untuk menampakkan semuanya akan mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Karena yang mengadilinya yang maha adil. Satu. Yang kedua al-fasl. Fasal itu pemisah. Sehingga kelas namanya fasal. Kenapa kelas namanya fasal? Memisah. Memilah-milah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tiba di buku sesudah bab fasal, memisah judul. Dikatakan yaumul fasli, hari keputusan, hari berisab, ketika itu ada dipisah-pisah, dionggo-onggo. Iya, dikatakan diputuskan, apa putusan? Ini kelompok ini kelompok ini ya. Ujungnya pisah terakhir, ini kelompok neraka, ini kelompok surga, dipisah. Bernamalah yaumul fasl. Hari keputusan, di putusan itulah terpisah antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Masing-masing juga dipisah-pisah. Saya kira begitu Pak. Ya. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.